Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dita dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan atau mempresentasikan materi tentang akuntansi persediaan dan piutang. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Firdaus Maulana, kemudian dari Nugraha, kemudian ada Muhammad Hanif Syahbana Irawan, kemudian dari Kitawi Johannes, kemudian ada Muhammad Adiyah Widi, dan ada Anissa Delia Prasnam Sinta. Kemudian materi-materi yang akan dibahas terdiri dari metode penghapusan piutang, kemudian ada penyician piutang tak terlagi, ada penghapusan piutang, ada pengertian dan pengukuran persediaan, ada penilaian persediaan dan selain harga perolehan, ada akuntansi pajak yang terkait dengan piutang dan persediaan. Baik, memasuki materi pertama yaitu tentang metode penghapusan piutang. Bisa di next. Untuk metode penghapusan piutang ini kita memiliki dua metode yang biasanya dipakai oleh dalam akuntansi perpajakan ataupun akuntansi komersial. Yang pertama adalah metode langsung atau direct write-off method, di mana dalam metode penghapusan langsung ini, metode penghapusan di mana perusahaan akan mencatat penghapusan piutang pada saat piutang tersebut benar-benar sudah tidak dapat ditagih lagi. Jadi kalau ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi, baru bisa dicatat di metode langsung ini. Nah, metode langsung ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang skalanya masih kecil dan tidak bisa memperkirakan piutang itu dapat ditagih pada saat tahun berjalan atau periode berjalan. Biasanya digunakan oleh perusahaan seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara, kantor akuntan publik, toko acara, dan lain sebagainya. Nah, ketika metode penghapusan ini dilakukan, maka beban kerugian piutangnya hanya akan dicatat atau diakui apabila dari pelanggannya itu menyatakan tidak bisa membayar atau actual loss. Jadi dari kondisi pelanggan tersebut telah diamati dan dinyatakan tidak dapat membayar oleh perusahaan, bukan berdasarkan estimasinya. Nah, contoh ilustrasinya saja, yang pertama adalah uh, ketika ilustrasi penghapusan piutang, di mana pada tanggal 31 Maret 2018, PT XYZ menghapus piutang usaha atas nama PT APC sebesar 6 juta karena terlilit pilot dan mengalami kebangkrutan. Nah, menyadari bahwa piutang tersebut sudah tidak bisa ditagih lagi, maka PT XYZ mencatat di pembukuan bahwa piutang tersebut dihapuskan. Jadi karena dia sudah tidak dapat ditagih, langsung saja dihapuskan dengan mendebit beban penghapusan untuk bagian piutang. Kemudian kreditnya adalah piutang itu sendiri sebesar piutang yang tidak bisa ditagih, yaitu 6 juta. Kemudian ketika dari pihak pelanggannya memberitahukan bisa membayar piutang, seperti contoh pada tanggal 10 Desember 2018, debitur PT ABC menyatakan dia dapat melunasi utangnya utang tanggal 31 Maret 2018 karena usahanya berkembang lagi. Nah, karena ada pemberitahuan pelunasan tersebut, maka piutang yang sebelumnya dikredit akan didebit kembali sebesar 6 juta dan untuk beban penghapusan kerugian piutangnya akan dikurangkan di sebelah kredit sebesar 6 juta. Jadi next. Kemudian ketika terjadi pelunasan piutang, karena dia sebelumnya sudah memberitahukan akan melunasi piutang, jadi pelunasan piutang ini dilakukan ketika piutang tersebut itu masuk ke kas perusahaan. Nah, pencatatannya itu akan kasnya itu di sebelah debit karena ada uang masuk, kemudian ada piutangnya di bagian kredit karena dia sudah terlunasi. Nah, semisal contohnya pada tanggal 27 Desember 2018, debitur PT ABC melunasi utangnya secara tunai sebesar 6 juta. Maka dari itu jurnalnya ada kas debit 6 juta dan piutang di kredit 6 juta. Bisa di next. Kemudian metode kedua adalah metode penyisihan atau cadangan atau allowance method, di mana dalam metode ini merupakan metode penghapusan piutang, di mana perusahaan itu harus mengestimasikan terlebih dahulu taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dan mencatat beban kerugian piutangnya berdasarkan estimasi tersebut pada akhir periode akuntansi. Nah, berbeda seperti yang periode awal. Kalau periode awal, jika tidak bisa ditagih lagi, langsung dibebankan di kerugian piutang. Tapi kalau di metode penyisihan, dia harus diestimasi dulu kerugiannya dan tidak boleh langsung dibebankan piutangnya atau dikreditkan piutangnya. Nah, metode ini tuh kebanyakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar.
yang dapat memperkirakan besarnya taksiran piutang dan piutang tersebut itu tidak dapat ditagih secara akurat seperti itu. Dengan menggunakan metode ini biasanya besarnya estimasi atas beban kerugian piutang akan dicatat pada periode yang sama sebagaimana kredit tersebut dicatat. Nah, tanpa harus menunggu adanya actual loss yang mungkin baru terjadi setelah periode berjalan ataupun berlangsung. Itu saja berbeda seperti yang di awal tadi. Misal contohnya saja ketika terjadi perkiraan kerugian piutang pada tanggal 29 November 2015, PT XYZ memiliki estimasi kepada PT ABC bahwa yang sedang dilili pilot tidak akan dapat membayar hutangnya sehingga piutang sebesar 20 juta dari ABC diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, kalau metode cadangan ataupun allowance ini, dia harus mengestimasikan terlebih dahulu dengan mendebit beban kerugian piutangnya di debit sebesar 20 juta dan estimasinya ditulis berdasarkan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 20 juta. Jadi tidak boleh langsung dibebankan sebagai piutang di kreditnya, harus diestimasikan terlebih dahulu. Kemudian kalau dia sudah benar-benar tidak dapat ditagih, baru dia harus mengkreditkannya piutang di sebelah kredit. Contohnya saja seperti pada akhir periode pembukuan 31 Desember 2015, PT ABC menyatakan bahwa hutang sebesar 20 juta itu tidak bisa mereka bayar gitu. Dalam artinya sudah benar-benar tidak bisa membayar. Jadi jurnalnya ada cadangan kerugian piutangnya di debit 20 juta dan mengurangkan piutangnya itu di sebelah kredit sebesar 20 juta. Bisa di next. Kemudian ketika pihak lawannya itu memberitahukan akan membayar piutang, semisal pada 5 Agustus 2016, PT ABC itu menyampaikan bahwa mereka itu hendak membayar hutang yang awal tadi. Makanya tadi yang piutang di sebelah kredit akan dipindah ke sebelah debit sebesar 20 juta dan cadangan kerugian piutangnya akan pindah lagi ke sebelah kredit sebesar 20 juta. Nah, ketika terjadi pelunasan seperti di tanggal 15 Agustus ini, 5 Agustus 2016 terjadi pelunasan hutang, maka kasnya akan bertambah di sebelah debit sebesar 20 juta karena ada uang masuk dan piutangnya otomatis akan berkurang sehingga akan dikredit sebesar 20 juta. Jadi lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada materi penyisian piutang tak tertagih. Nah, jadi akuntansi komersial di sini mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisian untuk piutang yang diragukan atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, pada prinsipnya terdapat dua cara untuk menetapkan jumlah piutang yang tak tertagih. Pertama, yaitu atas dasar saldo piutang. Dan yang kedua ada atas dasar saldo penjualan. Perbedaannya di sini adalah apabila atas dasar saldo piutang, maka penetapan persentase suatu saldo piutang yang tidak dapat tertagih tersebut didasarkan pada jumlah piutang pada akhir periode. Jadi misalnya pada saldo piutang pada akhir periode itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu diasumsikan bahwa 2% dari 10 juta tersebut tidak dapat ditagih gitu. Jadi 10 juta dikali 2% ini nantinya akan menjadi besarnya piutang yang tidak dapat tertagih. Estimasi besarnya piutang yang tidak dapat ditagih seperti itu. Lalu yang kedua ada atas dasar saldo penjualan. Jadi di sini menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dapat menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Kalau misalnya tadi atas dasar saldo piutang, maka di sini bisa ditetapkan juga piutang tak tertagih tapi dari saldo penjualan yang telah didapat oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi misalnya ada saldo penjualan kredit atau total penjualan keseluruhan itu dianggap ada 20 juta. Lalu diperkirakan bahwa 3% dari 20 juta tersebut tidak dapat ditagih gitu piutangnya. Nah, akhirnya 3% dari 20 juta tersebut nantinya akan menjadi besaran piutang yang tertagih dari perusahaan tersebut. Jadi perbedaan di sini hanya dasar perhitungannya, apakah dihitung dari saldo piutang atau dari saldo penjualan. Lalu selanjutnya di sini ada pembebanan piutang yang tak tertagih. Nah, tadi ada dua metode, maka cara pembebanannya pun dibagi menjadi dua, yaitu atas dasar saldo piutang dan juga atas dasar saldo penjualan.
apabila atas dasar saldo piutang, di sini dibagi dua lagi gitu. Jadi kalau misalnya atas dasar saldo piutang, perlu diperhitungkan juga saldo awalnya. Contohnya di sini yang pertama, besarnya pengisian piutang tidak tertagih pada tahun 2020 adalah sebesar 7.500.000. Jika saldo awalnya pada kredit sebesar 3 juta, maka ini dihitung pada pembebanannya adalah 7.500.000 dikurangi dengan 3 juta, sama dengan 4.500.000. Nah, kenapa? Karena di sini kan saldo awal dari piutang tak tertagih sendiri adalah 7.500.000, di kredit maksud saya. Nah, di sini itu masih estimasi, sehingga apabila nanti diinginkan piutang tak tertagih 7.500.000 pada tahun tertentu, nah saldo awalnya, yaitu piutang tak tertagih pada tahun-tahun sebelumnya itu diakumulasikan lagi gitu dalam tahun yang akan berjalan. Nah, contohnya di sini kan sama-sama di kredit ya berarti. Jadi hanya perlu menambahkan 4.500.000 sebagai pembebanan piutang tak tertagih agar pada tahun yang berjalan tersebut saldo piutangnya menjadi 7.500.000. Lalu selanjutnya, jika saldo awalnya adalah debit sebesar 1 juta. Tadi dijelaskan bahwa apabila saldo piutang tak tertagih ini menjadi debit, maka itu disebabkan karena piutang tersebut memang benar-benar sudah tak tertagih, jadi bukan estimasi lagi seperti itu. Maka yang akan menjadi biaya pada tahun bersangkutan adalah 7.500.000 ditambah dengan 1 juta yang tadi benar-benar tidak dapat tertagih itu. Jadi piutang tak tertagihnya bertambah. Sini menjadi 8.500.000 pada tahun 2020 seperti itu. Nah, selanjutnya ada atas dasar saldo penjualan. Nah, apabila perhitungannya didasarkan pada saldo penjualan, maka besarnya piutang tertagih yang dibebankan sama dengan penyisihannya. Jadi tadi sudah dihitung ya, misalnya 20 juta dari 3% dari 20 juta. Nah, hasilnya itu tadi sama dengan saldo yang akan dibebankan. Jadi tidak perlu memperhitungkan saldo sebelumnya. Seperti itu. Lanjut selanjutnya, mungkin bisa dilanjut. Materi selanjutnya yakni penghapusan piutang. Next. Definisi dari penghapusan piutang itu sendiri adalah tindakan yang diambil perusahaan untuk menghadapi piutang yang tak dapat ditagih. Penghapusan piutang jadi salah satu bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Adapun metodenya, yakni ada dua, yakni metode langsung dan metode cadangan, yang telah dijelaskan secara rinci oleh Saudara Firdaus pada materi pertama. Next. Yang keempat, yakni pengertian dan pengukuran persediaan. Pengertian persediaan secara umum adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan menurut para ahli, persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual, menurut Zaki Baridwan tahun 2013. Untuk pengukuran, berdasarkan PSAK nomor 14, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Dalam PSAK nomor 14, revisi tahun 2008, disebutkan pula bahwa ada beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Kemudian standar mengizinkan untuk menggunakan metode FIFO. Next. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh yang lain. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan materi terkait metode penilaian daripada persediaan. Selanjutnya, jadi dalam perkembangannya, kita tuh mengetahui ada beberapa metode dalam penilaian persediaan. Tapi pada saat ini yang digunakan dalam sistem akuntansi itu ada 3. Pertama yaitu FIFO atau first in first out, yaitu barang yang dibeli dahulu akan dijual terlebih dahulu. Yang kedua itu LIFO atau last in first out, item yang dibeli terakhir akan dijual dahulu, dan yang terakhir adalah average atau perhitungan biaya rata-rata. FIFO atau first in first out
adalah metode pencatatan persediaan dengan mengasumsikan persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan, sementara persediaan terakhir yang masuk akan dikeluarkan belakangan, seperti itu. Sehingga penjualan pertama kali yang dicatat adalah persediaan yang pertama kali masuk. Metode FIFO ini dinilai sangat baik dalam menghindari persediaan yang rusak, sebab penyimpanan dalam gudang dalam jangka waktu yang lama, serta relevan dalam pencatatan persediaan yang disajikan berdasarkan harga saat ini atau berdasarkan pada harga baru hingga urutan terakhir. Metode FIFO ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilai tinggi dan memiliki dampak pada nilai aktiva suatu perusahaan. Kemudian LIFO, less in first out, seperti itu. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang terakhir dipasok untuk dikeluarkan terlebih dahulu, seperti itu. Sementara unit yang dipasok pada pertama kali yang kita beli itu akan dikeluarkan pada kesempatan berikutnya. Sehingga penjualan pertama kali yang dicatat adalah persediaan yang kita pasok pada saat terakhir kali masuk, seperti itu. Yang ketiga ada average atau biaya rata-rata per unit. Metode ini seringkali disebut sebagai metode rata-rata tertimbang. Ia menggunakan perhitungan dengan berpedoman pada biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama suatu periode, seperti itu. Perusahaan dalam hal akan melakukan perhitungan dengan biaya barangnya itu dibagi dengan jumlah unit barang yang tersedia, sehingga persediaan produk terakhir serta beban pokok penjualan akan dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Selanjutnya, lantas penilaian persediaan apa yang diperbolehkan dalam perpajakan? Menurut Undang-Undang Perpajakan, metode yang dapat diperbolehkan dalam menghitung atau mengkalkulasi persediaan akuntansi pajak yaitu metode yang pertama, first in first out, dan metode yang ketiga yaitu average atau biaya rata-rata. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah penilaian persediaan selain harga perolehan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Rian. Mungkin bisa di next. Oke, selain tadi kita sudah mendengar ada istilah FIFO, ada istilah LIFO, dan juga ada istilah average. Sekarang mungkin saya ingin menjelaskan ada beberapa cara untuk memperhitungkan persediaan selain metode yang tadi sudah dijelaskan oleh Rian. Yang pertama itu ada harga terendah antar harga perolehan dan harga pasar atau disingkat LOCOM. Jadi adanya persediaan barang di gudang yang secara fisik mengalami kerusakan sehingga manfaatnya tidak lagi sepadan dengan harga pokok atau akibat lainnya seperti perubahan tingkat harga. Jadi pada umumnya persediaan yang dinyatakan sebesar harga terendah antara harga perolehan dan harga pasarnya, selisih penawaran tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Mungkin bisa di next. Selanjutnya, selain ada LOCOM, ada istilah juga nilai jual. Jadi untuk memperhitungkan persediaan yang ada terhadap produk yang harga jual dapat ditentukan secara pasti tetapi harga perolehannya sudah ditetapkan. Maka nilai persediaan ditetapkan sebesar harga jual dikurangi taksiran biaya-biaya penjualan yang dapat terjadi. Metode ini biasanya digunakan untuk menetapkan persediaan produk pada pertanian dan juga pada logam mulia. Mungkin bisa di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, untuk materi selanjutnya adalah akuntansi pajak yang terkait dengan piutang dan persediaan. Bisa dilanjut? Oke, yang pertama itu akan kita bahas adalah piutang. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha acap kali terjadi di mana piutang tersebut tidak dapat dicairkan karena si debitur tersebut tidak dapat melunasi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan si perusahaan. Oleh karena itu, dalam mekanisme pengakuannya ada istilah piutang tak tertagih. Nah, untuk piutang tak tertagih itu di perpajakan diakui di mana diatur di dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan. Next. Oke, untuk penjelasan tambahannya, jadi praktik-praktik akuntansi komersial tetap diikuti oleh akuntansi pajak, tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam hal penyisian atau allowance, misalnya sales return and allowance, tidak diperkenakan untuk tujuan pajak. Jadi intinya pajak itu menginginkan adanya piutang tak tertagih diakui apabila kejadian itu terjadi atau nyata-nyatanya pajak tidak memperbolehkan atau mengizinkan di mana adanya proses pemupukan cadangan untuk berjaga-jaga apabila di suatu hari atau di suatu waktu ada piutang yang tak tertagih. Jadi intinya pajak hanya menerima atau hanya mengakui piutang tak tertagih dengan metode langsung, di mana kejadian tersebut terjadi dan benar adanya, tidak menggunakan proses pemupukan atau pencadangan kerugian piutang. Oke, bisa dilanjut.
Untuk proses pembentukan dan pemupukan dana cadangan. Nah, tidak diperkenankan seperti yang tadi. Nah, itu juga diatur dalam UU PPH, tetapi ada beberapa hal yang di mana pembentukan dan pemupukan dana cadangan itu dikecualikan, yaitu diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya setelah tadi piutang, sekarang persediaan. Nah, dari penjelasan umumnya, dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip pencatatan, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah bisa menggunakan sistem perpetual atau sistem periodik. Terus untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan. Itu bisa dilakukan dengan cara secara rata-rata atau biasa disebut dengan average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama, atau yang seperti yang dijelaskan sebelumnya itu FIFO, first in first out. Next. Oke, ini ada perbedaan antara yang versi komersial dan versi fiskal atau perpajakan. Nah, kalau komersial sendiri itu diatur dalam PSAK nomor 14 tahun 2008, di mana persediaan dalam neraca atau laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar harga pokok atau perolehan atau at cost, atau dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar atau harga jual. Nah, sedikit berbeda dengan di perpajakan, di mana diatur di dalam pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan, maka diperlukan penyesuaian atau akan dilakukan adjustment seperti itu. Nah, untuk catatan tambahannya di dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, apabila ternyata terdapat hubungan istimewa, maka perlu disesuaikan dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, ini pasti akan diselidiki gitu antara pihak penjual dan pembelinya, apakah menggunakan harga yang wajar atau menggunakan harga pasar. Nah, apabila ada harga yang dirasa ini tidak wajar gitu, atau misalnya lebih rendah gitu, dan dirasa antara penjual dan pembeli ada hubungan istimewa, maka perlu diselidiki seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, ini ada contohnya. Pada bulan Desember 2011, PT Baruna telah melakukan pembelian barang dagang dengan perjanjian seperti di atas, dengan harga pembelian itu ada 300 juta. Nah, barang tersebut diterima pada bulan Maret pada tahun 2012, dan pada bulan Desember 2012 harganya turun menjadi 100 juta. Nah, sesuai praktik akuntansi, nah hal tersebut itu bisa diakui sebagai sebuah kerugian, di mana jurnalnya seperti yang ada di layar, akunnya adalah kerugian perubahan harga di debit 200 juta dan persediaan di kredit 200 juta. Jadi adanya pengakuan kerugian atas anjloknya harga gitu. Mungkin yang seperti yang disebabkan oleh misalnya barangnya rusak atau seperti apa yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Hanif. Nah, praktik akuntansi pajak tidak mengakui kerugian sebesar 200 juta tersebut karena pajak melihat fakta real atau nyata-nyatanya dan tidak menerima antisipasi kerugian. Pajak akan mengakui sebagai kerugian apabila barang yang dijual tersebut ya memang benar-benar mengalami kerugian itu. Jadi kayak kegiatan antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak diperkenankan oleh pajak, mulai dari tadi pencadangan piutang, dan ini masalah pengakuan kerugian harga karena mungkin karena ada kecatatan kerusakan, itu sama fiskal atau perpajakan itu tidak diakui. Oke, bisa dilanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.